Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Magelang. Hari ini Muti pulang kampung, bukan pulang kampung sih, sekarang memang Muti ada di Magelang. Jadi di rumah Muti, di rumah orang tua Muti. Sini. Muti liatin dulu suasana di rumah ya. Sepi. Ya ada sih orang menabung. Gitu ya. Suasana di rumah kayak gini doang. Gitu. Oke, info hari ini Muti mau membagikan info. Ada yang bertanya, Mbak Muti, bagaimana cara menurunkan kalium gitu ya. Oke, ini Muti berbicara untuk pasien CAPD dulu ya. Bagaimana menurunkan kalium untuk pasien CAPD? Yang pasti dengan CAPD aja itu kaliumnya sudah turun. Jadi dalam proses CAPD itu kalium pun ikut tercuci. Jadi ikut keluar bersama cairan CAPD yang keluar dari tubuh kita, dari perut. Nah itu, maka untuk menghilangkannya, menguranginya, pertama yang pasti CAPD jadinya lebih sering kayak gitu ya. Tapi jika tidak punya cairan lebih untuk CAPD lebih dari 4 kali, maka kita bisa membeli Kalitek. Kalitek tulisannya Kalitek gitu. Nah itu memang obat untuk menurunkan kadar kalium di tubuh kita. Kalau dulu satu saset itu, satu kali minum itu 20 ribuan. Kalau sekarang kurang tahu, mungkin segitu juga ya. Dan dia bentuknya serbuk kayak apa tuh namanya, kapur gitu. Jadi dia walaupun dilarutkan di dalam air, dia tetap kayak kapur gitu, kayak kres gitu. Kalau Muti nggak bisa minumnya memang. Nah kemudian yang kedua, mengurangi asupan kalium dulu. Jadi kita makan makanan yang mengandung kalium, sayur-sayuran, buah-buahan itu dikurangi dulu jika memang kalium dalam darah kita tinggi. Gitu. Bagaimana cara mengetahuinya? Atau otomatis cek lab ya. Kalau untuk pasien HD kalium tinggi itu mungkin agak sering ya, karena memang pasien HD itu kan dia dibatasi untuk minum yang mengandung kalium, ataupun makan buah pun dibatasi, malah tidak boleh kan kalau pasien HD atau cuci darah. Asupan sayuran hijau pun juga sebelum dimasak harus dipotong dulu, baru direndam supaya kaliumnya berkurang, itu baru dimakan. Jadi untuk pasien HD otomatis untuk mengurangi kadar kalium dalam darah pasti harus cuci darah, atau dibantu ya, bukan pasti menurunkan, dibantu dengan minum Kalitek juga gitu ya. Jadi bagaimana cara mengetahui kalium darah dalam tubuh kita tinggi atau rendah? Satu, cek lab, pasti cek lab, cek darah, itu kita untuk mengetahui kaliumnya. Kemudian bagaimana jika kaliumnya turun? Kalau kaliumnya rendah, maksudnya untuk pasien CAPD gampang banget, tinggal makan buah, makan sayuran yang banyak, buah-buahan yang banyak, minum jus dan sebagainya, itu akan naik dengan sendirinya. Untuk pasien HD otomatis kalau kurang kalium, jarang-jarang ya ada yang curhat kalau pasien HD itu dia kekurangan kalium, itu jarang. Tapi seandainya iya, berarti aja hanya minum asupan buah sedikit aja, karena pasien HD kan dia cucinya 3 hari sekali. Kemudian bagaimana jika hasil kalium dalam darah ketika cek lab itu tinggi? Untuk pasien CAPD, CAPD-nya diseringkan sehingga kadar kaliumnya turun, atau minum dengan terapi minum Kalitek dan mengurangi asupan buah-buahan untuk pasien CAPD. Untuk pasien HD jika tinggi, otomatis harus HD dan tidak makan buah sama sekali untuk menghindari kaliumnya lebih tinggi gitu ya. Apa resikonya jika kalium tinggi ataupun kaliumnya rendah? Kalium tinggi dan kalium rendah itu rasa di badan itu hampir sama, jadi kayak dia
deg-degan gitu ya, kayak deg-degan, kayak sesak, kayak lemes gitu. Kalau Muti pribadi itu udah merasakan kalau kalium rendah itu pusing, terus badan itu nggak enak, lemes gimana gitu, apa ini rasanya gemeteran gitu, kayak lemes, terus dada tuh nggak enak gitu. Kalau rendah ataupun tinggi Muti itu sama hasilnya seperti itu ya. Kalau untuk pasien HD mungkin dia jadi pernah denger ya, kalau pasien HD kalium tinggi itu dia sering cekukan gitu, jadi kayak keselak-selak gitu. Nah gitu, jadi resikonya kalau kalium tinggi atau kalium rendah itu lebih ke jantung ya. Jadi kalau kalium tinggi itu bahaya karena kalium itu mengatur kelistrikan di jantung, sehingga jika tinggi otomatis tegangan di jantung kan terlalu tinggi. Jadi memang kalium itu ketinggian nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Jadi usahakan kaliumnya tetap daya batas normal gitu ya. Sekian pembatasan untuk kalium hari ini. Pembahasan kalium hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa obat untuk kalium yang Muti tahu adalah Kalitik, tulisannya Kalitake. Oke, sampai ketemu di info selanjutnya. Bye bye.